Kantor Kemenko 1 di IKN untuk akomodasi petugas upacara HUT RI. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan kantor Kementerian Koordinator, Kemenko, 1 di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, digunakan untuk akomodasi petugas upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI. Kantor Kemenko 1 akan menampung petugas upacara 17 Agustus di IKN. Kantor Kemenko 1 akan digunakan sebagai salah satu akomodasi petugas upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 yang akan diselenggarakan di IKN, ujar Basuki di Jakarta, Selasa. Untuk menambah kenyamanan para petugas upacara, Menteri Basuki meminta untuk ditambahkan kamar mandi temporer di setiap lantai sebab hanya terdapat 6 kamar mandi permanen di setiap lantai. Kami akan siapkan 10 kamar mandi portabel di setiap lantai. Walaupun hanya menginap di sini 1-2 hari tapi kan orang butuh mandi. Kamar mandi portabel yang penting bersih, air sudah masuk tidak perlu pakai tangki lagi, ujar Basuki. Kantor Kemenko 1 yang akan digunakan sebagai akomodasi petugas upacara adalah Tower 1 Lantai 1-3 yang ditargetkan rampung pada 7 Juli 2024. Kantor Kemenko 1 terdiri dari 4 tower di mana setiap tower terdiri dari 6 lantai dan 1 lantai semi-basement yang dilengkapi dengan lift panoramik. Saat ini progres pembangunan secara keseluruhan mencapai 78,9%. Kantor Kemenko 1 dapat menampung total 1.345 ASN yang terdiri dari menteri, jajaran eselon 1 dan 2, ASN dan staf. Pekerjaan kantor Kemenko 1 dimulai pada 30 Desember 2022 dengan nilai kontrak Rp745,7 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan perencanaan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, pekerjaan interior, pekerjaan lanskap, pekerjaan kawasan dan pencapaian bangunan gedung hijau dengan kriteria utama. Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Raja Juli Antoni berharap ke depan Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Raja Juli Antoni berharap ke depan kantor Kemenko 1 dapat menjadi tempat yang nyaman bagi ASN untuk bekerja. Insya Allah kantor ini akan menjadi kantor kementerian yang nyaman dan produktif untuk bekerja, ujar Raja Juli Antoni. Anggaran program makan bergizi gratis tahun depan Rp71 triliun, IKN berapa? Menteri Koordinator, Menko, Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hari ini, Senin, 24 Juni 2024, mengungkap bahwa program makan bergizi gratis Prabowo Subianto akan dianggarkan Rp71 triliun dalam RAPBN 2025. Lantas, berapa anggaran Ibu Kota Nusantara, IKN, di zaman Presiden terpilih itu? Ditemui usai melakukan rapat bersama Badan Anggaran, Banggar, Airlangga tidak mengungkap berapa anggaran untuk pembangunan IKN di RAPBN 2025. Ia hanya menjelaskan hal itu secara normatif. Tentu kalau anggaran semuanya ada dan dibahas di dalam Banggar, kita tunggu saja. Detailnya itu nanti akan masuk di RUU, APBN, ucap Airlangga di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, 26 April 2024. Kendati demikian, Airlangga menjamin bahwa pembangunan IKN pasti akan masuk dalam RAPBN 2025. Sebab, hal tersebut merupakan amanat undang-undang. Ya, kan itu sudah amanat UU, tegasnya. Tapi, Airlangga tidak menjawab ketika ditanya jika pemerintahan Prabowo Gibran bakal menggelontorkan anggaran Rp16 triliun untuk IKN pada 2025. Ia mengatakan bahwa pembahasan mengenai hal itu akan berproses di DPR, lihat pembahasan di DPR, ucapnya. Sebelumnya berdasarkan catatan Detikcom, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya membahas kondisi perekonomian terkini dan RAPBN 2025.
Mereka membahas berbagai hal seperti kondisi perekonomian maupun RAPBN 2025. Airlangga pun mengatakan, pada prinsipnya Prabowo dan timnya menyetujui hal-hal yang telah dibahas dalam pertemuan tersebut. Airlangga juga mengatakan, program unggulan Prabowo salah satunya makan bergizi gratis masuk dalam RAPBN 2025 dengan alokasi 71 triliun rupiah. Pada prinsipnya beliau telah pahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di dalam rapat termasuk salah satunya terkait dengan hubungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan. Salah satunya tentu program bergizi gratis yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar 71 triliun rupiah. Tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya, terangnya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Poikan buka peluang investasi dari Korea Selatan untuk pengembangan IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), membuka peluang investasi dan kerjasama dengan pihak Korea Selatan, untuk pengembangan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Sekretaris Otorita IKN Ahmad Jaka Santos Adiwijaya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan audiensi dengan perwakilan dari National Agency for Administrative City Construction, NAAC, asal Korea Selatan. Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki peluang kerja sama strategis antar kedua lembaga dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Nusantara yang berkelanjutan dan modern, kata Jaka. Pertemuan yang berlangsung pada Jumat 21 Juni di kantor Otorita IKN di Balikpapan dihadiri oleh Sekretaris Otorita IKN dan delegasi dari NAAC, yang membawa pejabat senior dan ahli di bidang konstruksi dan perencanaan kota dari dua badan usaha pemerintah Korea Selatan, Chiguarante dan Korean Land and Housing Corporation, (LH). Diskusi antara kedua belah pihak mencakup berbagai topik, termasuk inovasi dalam pembangunan infrastruktur, peluang tender investasi dari Korea Selatan, serta penerapan praktik-praktik berkelanjutan yang telah berhasil diterapkan oleh NAAC dalam pengelolaan kota-kota administrasi di Korea Selatan. Menurut Jaka, pentingnya kolaborasi internasional dalam mewujudkan visi Nusantara sebagai ibu kota baru yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Kerjasama dengan NAAC diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat pembangunan Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien, serta memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, ujar Jaka. Dia menambahkan kepastian investasi di Nusantara yang telah terjamin dengan payung hukum UU Nomor 21 Tahun 2023 mengenai Ibu Kota Negara. Lebih lanjut, Jaka mengatakan bahwa sebelumnya delegasi dari Korea International Cooperation Agency, (KOICA), juga melakukan kunjungan ke kantor Otorita IKN Jakarta dan Nusantara. KOICA dan NAAC merupakan dua badan pemerintah Korea Selatan yang bersama melakukan perencanaan dan membangun kota Sejong yang merupakan ibu kota negara baru di Korea Selatan. NAAC dan Otorita IKN juga sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan menandatangani kontrak hibah proyek pembangunan community center di Nusantara yang bernilai $20 juta AS. Menurut Jaka, pertemuan itu merupakan langkah awal dari serangkaian diskusi lebih lanjut yang akan diadakan untuk merumuskan kerangka kerjasama yang konkret. Dengan adanya penjajakan kerjasama ini, diharapkan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara dapat berjalan lebih efisien dan inovatif, serta mampu menjadi contoh bagi pengembangan kota-kota baru lainnya di Indonesia dan dunia, katanya. Sementara itu, Direktur Jenderal Planning and Coordination Bureau NAAC Park Sang-oke menyatakan antusiasmenya terhadap potensi kerjasama pengembangan IKN. Delegasi NAAC melihat Nusantara sebagai proyek yang sangat menarik dan jumlah peluang yang terbuka lebar, serta berharap dapat berbagi pengalaman serta teknologi yang mereka miliki untuk mendukung kesuksesan proyek ini. Pembangunan kota Sejong dibangun dengan semangat pemerataan pembangunan di Korea Selatan, sama seperti Nusantara untuk Indonesia. Kami, NAAC, ingin membagi pelajaran sukses dan peluang investasi dengan membawa dua perusahaan milik negara asal Korea Selatan, Chiguarante dan LH, kata Park.